Pak Jokowi ketahuan nggak lulus UGM karena skripsinya tidak sah. Bahkan skripsinya baru dibuat tahun 2018. Kok bisa ya Pak Kasmujo yang dikenalkan sebagai pembimbing skripsi Jokowi namanya tidak ada di dalam skripsi? Bahkan lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tidak ada tanda tangan pengujinya. Artinya skripsi itu tidak sah karena tidak pernah diuji. Lembar pengesahannya juga menggunakan font Times New Roman dan baru ada di komputer Windows tahun 1992 dan belum ada di tahun 1985. Tapi setelah diselidiki, informasi yang rancu tambah banyak. Di bagian atas memalsui ijazah salah ketik, yang seharusnya skripsi ditulis tesis padahal itu bukan untuk S2. Tanggal pengujian skripsi 16 Oktober juga terlalu mepet dengan tanggal lulusnya 5 November 1985, padahal seharusnya ada yudisium sekitar 4 bulan. Anehnya waktu itu hanya skripsi Jokowi yang terindeks di Sistem Informasi UGM, Electronic Thesis and Dissertation atau ETD, dan UGM tidak bisa menjawab hal ini. Setelah di-download dari ETD UGM dan dibuka metadatanya, ternyata skripsi itu dibuat tahun 2018 menggunakan software Foxit PDF yang belum ada di tahun 1985. Bahkan UGM tidak bisa menunjukkan kartu hasil studi dan transkrip Pak Jokowi. Anehnya jurusan Pak Jokowi Teknologi Kayu sampai saat ini tidak pernah ada di UGM. Akhirnya untuk menghilangkan informasi itu, daftar riwayat hidup atau CV Pak Jokowi tiba-tiba hilang dari website KPU. Aku suka membongkar kasus Jokowi. Follow untuk cerita selanjutnya. Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi, ya udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras, dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi, dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik, dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul,
dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi itu dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini ya. Teman-teman, kembali lagi kita membahas seputar komentar-komentar netizen. Ya, di sini teman-teman terdapat komentar netizen. Sepandai-pandainya orang berbohong, suatu saat pasti terbongkar oleh orang jujur. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen, sampai kiamat pun soal ijazah tidak akan selesai kalau dilindungi pihak-pihak tertentu. Ya, ternyata teman-teman, selain itu terdapat komentar netizen, Kapolri yang dibayar dengan uang rakyat tapi kerjaannya menjilat percok, laknat. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen, anak muda yang sekarang kalau untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, analisisnya sangat cerdas dalam membongkar kepalsuan sebuah ijazah palsu. Mereka patut diancungi jempol. Berbeda dengan orang tua dahulu, caranya memang sangat kuno, tetapi hasilnya tidak pernah meleset. Penelitian mereka cukup. Hanya dengan mengamati aura wajah dari pemilik ijazah palsu tersebut, mereka sudah bisa menyimpulkan bahwa pemiliknya seorang tukang ngibul dan pasti dia memiliki ijazah yang palsu. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen, polisi masih dikendalikan, tetapi cepat atau lambat pasti terungkap kebohongan. Tidak selamanya bisa ditutup, yang pasti kebohongan akan terungkap. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen, percoknya termul yang diduga kuat di pucuk pimpinan percoknya dibayar mahal. Ini dugaan yang bisa juga tidak benar, wajar bila di bawahnya bekerja sesuai pemerintah atasan. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen, alangkah damainya negeri ini jika ijazah ini berakhir di jeruji bagi yang terlibat. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen, semoga orang-orang cerdas membongkar kelicikan dan kebohongan-kebohongan orang Jokowi yang tipu-tipu tentang ijazah. Ke depan 2029 kita tumbangkan keturunannya. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen, ya sudah Pak, mari kita bersama-sama agar Jokowi cepat diadili, karena kami sependapat ijazah Jokowi tidak ada atau palsu. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen, di Bu UI semua yang biadab pengkhianat dibiadab, apakah diam aja Pak Prabowo? Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar netizen, pernyataan Rektor UGM harus mempertanggungjawabkannya. Kalau memang palsu, Rektor Berani Gerwani. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen, sesuai undang-undang yang berlaku, pemalsuan ijazah wajib diusut dibawa ke pengadilan. Kalau terbukti bersalah wajib dihukum. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen, agar Presiden Prabowo bersih dan berwibawa, maka jangan dijeguh pakeuh
takut menindak kejahatan dan kebohongan tidak jujur Jokowi. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Kejar target, buru-buru jadi melupakan peraturan di studi. Jadi yang bertanggung jawab Ova Emilia harus bertanggung jawab silau dengan uang miliaran. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Sampai kapanpun kasus ini tidak akan berakhir. Semuanya sudah dibayar, uang masih berkuasa. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Aib malu tidak ada gunanya, minta ampun termasuk kelompoknya. Inilah merupakan ujian iman seorang dari Allah. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Bosan dengarnya, sudah berkali-kali dan sudah jelas palsu. Memalukan karenanya saya tidak lagi di luar negeri, dikatakan Indonesia. Korupsi tidak berani presidennya idem dito dan hakimnya sudah diangkat. Sumpah tidak berani jujur. Apakah pada ijazah palsu negara memalukan? Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Pak Presiden, kalau mau Indonesia aman atas kasus ijazah palsu, ganti Listio Sigit sekarang juga, karena Listio Sigit yang backing Jokowi. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Cepat atau lambat kebenaran pasti akan terungkap. Sekuasa apapun mereka, tetap manusia bukan malaikat atau Tuhan. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Kasus ini yang senang kepemilikan channel terus dan dapat duit hele lucon. Indonesia kalau bisa dipersulit kenapa tidak jalan terus? Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Kalau Indonesia ingin berkurang kejahatan, tegakkan hukum dengan adil. Rektor wanita ini layak di penjara yang lama, cepat dan diadili karena dia yang buat gaduh sudah 1 tahun lebih. Selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. 1 tahun bukti jelas yang gak jelas hukumannya. Hukum takut dengan uang yang tidak mengalir. Itulah hukum di Indonesia ini. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Sebenarnya sangat memalukan aparat penegak hukum kita. Katanya personilnya pinter-pinter, cerdas-cerdas, tapi hanya pengusut ijazah. Kok nggak selesai-selesai sudah tahunan? Lucu kan rasa malunya di mata masyarakat dan dunia. Dan teman-teman selain itu terdapat komentar netizen. Setiap yang palsu pasti betul. Terimalah resiko akibat kejahatan berencana merekayasa IT dan data formasi negara. Ya, teman-teman sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.